Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan perlengkapan senjata rohani, perisai iman. Efesus 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan panah api dari si jahat. Bapak Ibu yang terkasih, pada masa pandemi sekarang ini, kita selain pakai masker, kita pakai face shield juga untuk usaha menangkal COVID-19. Supaya kita tidak terserang virus COVID-19 ini. Karena ini bisa melindungi kita dari serangan virus. Perisai merupakan perlengkapan perang yang dipakai untuk menangkis dan mematahkan serangan musuh. Kalau kita lihat, perisai itu cukup besar, cukup berat ya untuk digunakan ketika sedang berperang, harus melawan, harus pegang lagi. Perisai itu cukup berat dan cukup besar. Tetapi ini akan mampu untuk melindungi bagian kepala dan bagian tubuh lainnya dari serangan panah dari musuh. Mazmur 11 ayat 2-3 berkata, lihat orang fasik melunturkan busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Sasaran utama panah api si jahat diluncurkan adalah kepada orang benar untuk menggoncang dan menghancurkan dasar kekristenan orang percaya. Karena ketika pondasi lemah, ketika dasarnya lemah, maka bangunan di atasnya akan roboh. Dasar kekristenan adalah iman, Bapak Ibu. Inilah sasaran utama panah api si jahat. Karena iman kita dibenarkan, tetapi iman tidak berhenti hanya dipercaya saja. Tapi lebih dalam lagi, iman itu bagaimana kita menuangkannya dalam pikir dan laku kita. Si jahat biasanya akan menggoncang iman kita dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan keraguan-raguan, kesakitan, penderitaan. Dan dalam masa-masa pandemi ini mungkin banyak orang yang mengalami ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupannya. Hal-hal ini yang membuat kemudian kita akan bisa ragu, bisa takut, bisa jenuh. Karena itu kita perlu perisai iman dalam segala hal untuk dapat bertahan. Kita memperkuat iman kita dengan mendengar firman Kristus, baca dan renungkan firman tiap hari agar kita kenal Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga kita percaya walau kita nggak melihat, dan tetap setia karena percaya kepada Tuhan. Seorang tukang roti terkenal di sebuah kota kecil, Pak Didi, punya 2 orang anak, yang seorang bekerja di luar kota, yang satu lagi bersama-sama dengan dia setiap pagi, setiap hari mengulen adonan roti untuk semua bahan-bahannya, takarannya, keperluan-keperluan untuk membuat roti. Dia tahu detailnya, bahkan sampai dijual dan dimasukkan ke toko roti, dia tahu semuanya. Suatu hari karena persaingan bisnis, Pak Didi difitnah memasukkan barang-barang kadaluarsa dan barang-barang berbahaya ke dalam adonan roti. Orang yang mendengar berita ini kemudian mulai meragukan dan kurang percaya kepada roti Pak Didi lagi. Bahkan anaknya yang di luar kota juga meragukan ayahnya. Tetapi anak yang bersama-sama dengan dia mengadon roti setiap hari tahu benar bahwa itu fitnah karena dia kenal papanya. Kedekatan mereka setiap hari membuat anaknya tahu benar dan percaya bahwa papanya nggak melakukan hal itu. Demikian juga kita. Pengenalan kita akan Tuhan dibangun ketika setiap hari kita berhubungan dekat dengan Allah di dalam kehidupan doa kita. Setiap hari ketika ada masalah, ketika ada persoalan, keadaan yang tidak baik sekalipun, kita akan tetap kuat karena kita percaya kepada Allah yang setia. Ketika kita kenal betapa baik dan setianya Tuhan itu, maka kita pasti akan melekat kepadanya, akan selalu rindu melekat kepadanya dan setia melakukan kehendak-Nya. Karena percaya dalam lindungan Tuhan. Mazmur 91 ayat 5 berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah api di waktu siang, karena Tuhan adalah perlindungan kita. Para saksi-saksi iman di Ibrani 11, mereka juga adalah orang-orang yang hari demi hari mempertahankan iman mereka dalam situasi dan keadaan hidup yang dapat saja membuat mereka ragu dan jadi kurang percaya. Namun mereka memiliki perisai iman sehingga mereka mampu mempertahankan iman dalam segala keadaan. Ya, dalam keadaan yang tidak pasti mereka tetap percaya kepada Tuhan.
Yesus juga dengan perisai iman mengalahkan si jahat yang mencobainya di padang gurun. Tidak ada celah buat si iblis, buat si jahat untuk meluncurkan panah apinya. Ingat Bapak Ibu, si jahat selalu mengawasi kita untuk melihat apakah ada celah untuk dapat memanahkan panah api kepada kita. Maka lawanlah dengan perisai iman yang teguh. Alkitab berkata bahwa Allah menjaga orang beriman dan mendengarkan seru doanya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur 90 ayat 14-15. Bagaimana keadaan kita hari ini? Bagaimana hidup kita hari ini, Bapak Ibu? Adakah kekhawatiran, adakah ketakutan, adakah keraguan akan penyertaan Allah? Khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Karena itu, kenakanlah perisai iman dalam segala keadaan, agar kita dapat memadamkan panah api dari si jahat. Shalom, Tuhan memberkati kita.